Nah, kami mengikuti seminar dan saat itu saudara-saudara seminar rata-rata gratis. Gitu ya. Tetapi seminar yang kami ikuti itu adalah seminar-seminar di mana nilai investasinya sangat besar untuk ukuran kami saat itu. Gitu ya. Dan karena itu kami harus menyisihkan uang untuk supaya bisa mengikuti seminar-seminar yang dilaksanakan di Jakarta, di ibu kota sana. Salah satu seminar yang termahal yang kami ikuti saudara-saudara, intinya cuma satu, bagaimana mengalahkan ketakutan. Hebat ya. Itu seminar bayarnya puluhan juta, saudara. Itu bukan cuma bilang jutaan, itu bayarnya puluhan juta. Di waktu itu saudara, 20 tahun yang lalu. Itu sangat mahal buat kami, tetapi inti dari seminar itu kira-kira seperti ini. Kalau kamu ingin berhasil dari kehidupan ini, kalau kamu ingin mengalami terobosan, kalau engkau ingin melihat berkat Tuhan mengalir dalam kehidupanmu, usahamu berhasil, keluargamu berhasil, dan apa yang kau buat itu berhasil, harus ada satu hal yang harus kita kalahkan, yaitu ketakutan. Sama-sama bilang ketakutan. Jadi saya menyadari saudara-saudara, ternyata ketakutan itu adalah sebuah raksasa yang besar yang harus kita semua kalahkan kalau kita ingin keluar dari kehidupan yang biasa-biasa saja. Berapa banyak yang ingin menjadi hidupnya luar biasa? Angkat tangan bilang saya. Maka saudara harus belajar bahwa saudara harus mengalahkan ketakutan itu. Saudara tahu bagaimana caranya untuk mengalahkan ketakutan di seminar itu? Kami disuruh berjalan di atas bara api. Halo? Tanpa pakai opo-opo saudara-saudara ya. Jadi kami disuruh berjalan di atas api dan saudara tahu saya berjalan di atas bara panjangnya 9 meter dan saya lewati lebih dari 100 kali bolak-balik. Ada sih angus-angus dikit gitu ya, tapi enggak luka. Paling bulu kaki terbakar. Bukan cuma jalan di atas bara saudara, jalan di atas api tinggi 1 meter, ada fotonya. Saya nggak tahu kalau saya bisa berjalan di atas api. Ternyata saya bisa. Saya bukan mau, jangan saudara coba di rumah ambil arang tampurung lalu kemudian saudara berjalan di atas arang tampurung. Saya baru tahu kemudian saudara-saudaranya itu arang itu rupanya arang khusus. Jadi kalau orang injak DP arang iko mati, ngerti ya? Cuman kan paling tidak kita sudah berhasil mengalahkan ketakutan kita dan kemudian berhasil menginjakkan kaki di atas bara api, saudara-saudara. Itu adalah breakthrough, itu adalah moment of breakthrough, itu adalah momen di mana terobosan itu terjadi. Dan memang benar saudara-saudara, sejak saat itu kami betul-betul berdua bersama dengan suami saya merasa bahwa apa yang harus kita takutkan dalam hidup ini? Takut dipermalukan. Memangnya kenapa kalau dipermalukan? Mau mati kita gara-gara dipermalukan? Apakah cuma kita yang mau dipermalukan? Biasa saja. Takut dihina, biasa saja dihina, so what gitu loh. Mau mati kita gara-gara dihina. Takut apa lagi? Takut miskin, takut ini banyak sekali ketakutan. So what saudara-saudara, apapun yang terjadi dengan itu semua hanyalah perasaan. Kesimpulannya saudara, ketakutan hanyalah perasaan. Sama-sama bilang ketakutan hanyalah perasaan. Dan kita sebenarnya punya kuasa untuk supaya bisa menaklukkan rasa takut itu. Rasa takut itu diciptakan oleh Tuhan dan diberikan kepada kita gitu ya, ada gunanya juga. Supaya kita hidupnya berhikmat. Tetapi rasa takut yang non proporsional, yang lebih dari proporsi, dari porsi yang sebenarnya, itu nggak boleh terjadi dalam hidup kita. Kenapa ada perusahaan helm? Karena ada orang takut tatoki di aspal, betul nggak? Halo? Ada manfaatnya pada kadar tertentu. Tetapi kalau itu sudah terlalu besar, maka dengar baik-baik, maka saudara harus menjadi Daud yang akan menghancurkan Goliat ketakutan saudara. Bilang amin. Karena itu akan menjadi penghalang terbesar saudara breakthrough dalam hidup ini. Bagaimana mungkin saudara breakthrough? Saya bilang, ayo kamu baku dapat dengan dia lalu ngobrol dengan dia. Sejak kecil saya didik anak-anak saya untuk berani bersuara. Jadi masih kecil saya suruh ayo ngomong sama satpam. Mereka pergi. Bagaimana mungkin kalau saudara mau ngomong sama satpam aja saudara totofore. Dan takut tuh mau ngomong apa dengan satpam. Kenapa totofore? Takut.
Takut apa? Takut salah bicara. So what kalau nggak ada salah bicara? Satpam mau isi di boys? No. Tapi kita banyak dikendalikan oleh rasa takut ini. Nggak mau bikin ini karena takut ini. Jangan karena takut ini. Jangan karena takut ini. Akibatnya kita dipenjara oleh ketakutan kita. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, murid-murid Yesus juga mengalami hal yang sama ketika Tuhan Yesus bangkit. Ketika Tuhan Yesus mati, dikuburkan dan dibangkitkan. Murid-murid Yesus mengalami ketakutan yang sama. Mari kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama. Oke, mulai dari ayatnya yang ke-19. 1, 2, 3. Ketika hari karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kami." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan yang pendek, sederhana, tetapi kalau kita membuka diri kita dan membiarkan firman Tuhan ini berbicara, saudara akan melihat sesuatu yang baru dari firman Tuhan ini. Yang ingin lebih diberkati, katakan amin. Begini saudara-saudara, hari kejadian ini itu diperkirakan 1 minggu sesudah Yesus bangkit. Yesus bangkit pada hari apa? Minggu pagi. Oke, minggu pagi. Jadi ini kemungkinan minggu depannya, 7 hari sesudah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika hari sudah malam, Alkitab berkata, pada hari pertama minggu itu, which is hari Minggu, gitu ya. Jadi hari pertama setiap minggu adalah hari Minggu, bukan hari Senin ya. Oke. Hari pertama adalah hari Minggu. Begini kalender kita, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu hari ke-7. Banyak kalender sesat kuat sekarang. Dorang tulis tuh kalender Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu di ujung. Itu kalender sesat. Kalender yang betul adalah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itu hari ke-7, Minggu hari ke-1. Minggu hari kemana? Hari keberapa? Hari ke-1. Dan kita orang Kristen beribadah di hari pertama. Karena Yesus dibangkitkan di hari pertama. Dan kita percaya semua yang pertama adalah untuk Tuhan. Yang percaya bilang amin. Kalau kita beribadah di hari pertama, maka hari-hari yang lainnya kita sudah serahkan kepada Tuhan. Tuhan, prinsip buah sulung. Muliakanlah Tuhan dengan yang pertama. Jadi kita orang Kristen terbiasa untuk mengutamakan Tuhan. Yang percaya bilang amin. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah saudara-saudara, apa yang membuat murid-murid ini takut? Itu pertanyaannya. Apa yang membuat murid-murid ini begitu takut gitu ya? Ketakutannya begitu hebat sehingga mereka mengunci pintu dan bersembunyi di belakang pintu. Dan mungkin mereka berpikir bahwa ini adalah tempat yang paling aman untuk saya menyembunyikan diri. Respon kita ketika mengalami ketakutan yang besar, orang rata-rata, kita orang pada umumnya akan mengunci pintu dan berpikir bahwa kita ada di tempat yang aman. Pertanyaan saya, apakah ketakutan itu hilang ketika kita mengunci pintu dan bersembunyi? Enggak, karena ketakutan itu hanyalah masalah perasaan. Mau di dalam, mau di luar, kalau kamu takut,
rasa takutnya tetap sama. Katakan amin. Itu yang terjadi. Apa yang membuat murid-murid takut? Nah, murid-murid takut kepada sesuatu yang tidak jelas. Sama-sama bilang sesuatu yang tidak jelas. Rupanya saudara-saudara, ketidakjelasan akan membuat kita manusia menjadi takut dan mengunci diri. Banyak kita oleh karena kita tidak jelas apa yang terjadi, kita memutuskan untuk tarik diri kita, memundurkan diri kita dan mengunci diri kita daripada kita takut. Dan kita berpikir, oh lebih baik ada di tempat ini. Itu yang paling umum terjadi. Sama dengan murid-murid di tengah-tengah ketakutan. Oleh karena mereka merasa bahwa mereka yang pertama kemungkinan, sama-sama bilang kemungkinan. Mereka berpikir bahwa orang Yahudi pasti akan menangkap mereka. Yesus saja bos mereka sudah ditangkap, disalibkan, dikuburkan di depan mata mereka. Apa yang akan terjadi kalau pimpinan kita, bos kita ditangkap karena kejahatan? Saudara bayangkan satu saat misalnya saya, saudara-saudara, pemimpin gembala sidang di MCM, tiba-tiba diangkat polisi, saudara-saudara. Apa yang terjadi dengan saudara? Saudara akan kacau balau. Saudara akan mengalami hujatan dari netizen. Lihat kamu pegembala. Saudara akan mengalami tekanan yang luar biasa. Masakan kamu punya pemimpin disalibkan sebagai seorang yang bersalah dan dinyatakan bersalah waktu itu. Bahkan saat Yesus disalibkan, saya rasa tidak ada satu orang pun yang mengingat kebaikan Tuhan yang dilakukan seumur hidupnya. Begitu yang terjadi dengan murid-murid. Mereka juga turut tersalibkan secara mental. Mereka terbungkus dengan ketakutan itu. Mereka berpikir Yesus saja ditangkap, apalagi kita murid-muridnya. Yang membuat juga mereka tidak jelas adalah statusnya Yesus. Karena sebelumnya mereka mendengar di ayat-ayat sebelumnya, Maria Magdalena bersama dengan Maria ibu Yohanes itu datang dan memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Oke? Nah, kebangkitan Yesus bagi murid-muridnya gitu, kayak Petrus dan teman-teman yang sedang berkumpul pada waktu itu, sekitar 10 murid yang berkumpul pada saat itu adalah sebuah pertanyaan besar, itu adalah sebuah kebingungan besar. Satu, apakah Yesus benar-benar bangkit? Kita nggak boleh langsung percaya, Petrus. Karena yang bicara adalah kaum wanita, kaum perempuan, dan kaum perempuan itu adalah kaum yang sulit dipercaya di zaman itu perkataannya. Petrus kesulitan untuk meyakinkan teman-temannya karena Petrus sendiri masih tahu bahwa katanya Yesus mau dibangkitkan. Tapi yang lihat perempuan-perempuan, itu sebabnya mereka mengunci diri mereka dan membiarkan ketakutan menguasai mereka. Ketika kita berhadapan dengan ketidakjelasan, kita pasti akan jadi takut. Betul atau betul? Halo? Itu sebabnya yang perempuan, kalau selama pacaran semua bertanya pada pacar. Apakah ini mau diteruskan? Atau sampai di sini saja? Karena butuh kejelasan. Kejelasan itu adalah cara untuk membangun ketakutan-ketakutan yang dipakai oleh ketidakjelasan adalah cara yang dibangun untuk membangun ketakutan-ketakutan dalam hati kita. Karena kita nggak suka sesuatu yang tidak jelas, betul nggak? Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan itu akan mendatangkan ketakutan bagi kita. Ada banyak virus di dunia ini, saudara-saudara. Virus cacar, virus polio, virus ini, virus tetanus, dan banyak sekali virus. Tapi kita nggak pernah takut. Karena kita sudah bisa mengendalikan virus-virus itu. Sampai datang virus yang belum bisa kita kendalikan 1 tahun yang lalu. Bulan-bulan begini, saudara. Bulan ketakutan. Orang mau beribadah takut mati. Bayangkan itu, saudara. Orang mau ibadah menyembah Tuhan takut sesak nafas, betul nggak? Saudara berpikir, oh Tuhan, kaki-kaki kita sementara berjalan, lalu kita sesak napas dan kita putus nyawa di pinggir jalan di muka mall, lebih baik kita bakurung di rumah, right? Kita nggak tahu virus ini seperti apa. Dan ketidakjelasan itu kemudian datang dengan berita-berita yang menakutkan, membuat kita semakin takut.
Saya nggak tahu, mungkin sampai hari ini masih banyak yang dilanda dengan ketakutan. Yang saya bingung, mereka ke tempat-tempat wisata nggak takut, ke gereja mereka takut. Tuhan ampunilah mereka, gitu ya. Nah, oleh karena situasi seperti ini gitu ya, oleh karena mereka sudah mendengar Yesus bangkit, tetapi karena itu beritanya masih kurang jelas, yang menyampaikan perempuan, yes memang benar kubur Yesus itu kosong, tetapi mereka juga takut jangan sampai mereka dituduhkan mencuri mayatnya Yesus. Karena memang sudah skenario itu, bagaimana kalau mayat Yesus hilang dan itu disuruh kita dituduh untuk kita yang menyembunyikan mayat Yesus dan lain-lain sebagainya. Di tengah-tengah ketidakjelasan itu, mereka memutuskan untuk mengunci pintu dan diam di belakang pintu. Reaksi yang wajar ketika kita takut, kita mengunci pintu dan bersembunyi, tetap dalam ketakutan. Kita berpikir itu adalah cara yang tepat untuk mengatasi ketakutan kita. Untung, saudara-saudara, untung. Sama-sama bilang untung. Yesus tahu kondisi murid-muridnya. Ketika mereka mengunci pintu dalam ketakutan, Alkitab berkata, pada waktu itu, pada waktu murid sedang ketakutan, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Tuhan tahu ketakutan kita. Dan Tuhan tidak ingin kita tetap tinggal dalam ketakutan. Itu sebabnya saudara-saudara, dia muncul di tengah-tengah, dia tidak ketuk pintu. Dia muncul di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dia bilang seolah-olah berkata kita, ngapain kamu takut? Pikirkan damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera untuk kamu. Dan sesudah berkata demikian, perhatikan, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Inilah kejutan di belakang pintu. Ketika kita bersembunyi di dalam rasa takut kita, ketika kita mengunci pintu, kita menutup akses orang lain untuk masuk dalam kehidupan kita oleh karena kita takut, justru Tuhan hadir di situ. Dan Tuhan bilang, hei, kalau kamu takut, perhatikan baik-baik. Damai sejahtera bagi kamu. Kamu sudah dengar aku sudah bangkit. Tetapi ada yang penting yang perlu kamu lakukan ketika kamu dalam ketakutan. Apa? Tuhan mau kita melihat Tuhan. Sama-sama bilang melihat Tuhan. Apa yang perlu engkau lakukan ketika engkau dalam ketakutan? Lihat Tuhan. Sama-sama bilang lihat Tuhan. Mendengar itu baik. Mendengar tentang Tuhan itu baik. Tetapi ada saatnya di mana kita perlu melihat Tuhan. Itu sebabnya Yesus menunjukkan tangannya dan menunjukkan lambungnya. Kenapa Tuhan menunjukkan tangan dan lambung, saudara-saudara? Dalam bagian yang lain Tuhan menunjukkan tangan dan kakinya. It's okay, saudara-saudara. Kita ikuti Yohanes dulu, menunjukkan tangannya dan lambungnya. Ketika kamu ada dalam ketakutan, Tuhan Yesus bilang, hei, lihat kepadaku. Jangan lihat ketakutan itu. Abaikan ketakutan itu. Lihat aku, lihat Tuhan. Apa yang harus kau lihat? Tangan. Tangan itu menunjukkan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya dia menunjukkan tangan yang berlubang paku itu. Tangan itu berbicara soal perbuatan Tuhan yang ajaib, yang perkasa, yang Tuhan sudah lakukan untukmu. Katakan amin. Ketika engkau dalam ketakutan, ingat apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Kalau saudara ingat ketakutan itu dan mencoba menggerogoti engkau, mencoba menentang, hardik saudara-saudara dan katakan, aku punya Tuhan yang melakukan perbuatan yang ajaib dan hebat dalam hidupku. Katakan amin. Yang kedua yang ditunjukkan oleh Yesus adalah lambungnya. Sama-sama bilang lambungnya. Lambung itulah yang mengeluarkan air dan darah. Artinya Tuhan sedang menunjukkan kepada kita ketika engkau dalam ketakutan, ingat ada darah Yesus yang dicurahkan, bahwa Tuhan sendiri akan memproteksi engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau, Tuhan akan memproteksi engkau, kata Tuhan. Katakan amin.
So, enggak perlu takut. Enggak perlu takut. Bilang sama orang di kanan di kiri, enggak perlu takut. Ada perbuatan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang harus kita lihat. Katakan amin. Ketika engkau dalam keadaan takut karena ketidakjelasan, engkau perlu melihat Tuhan karena Tuhan tahu apa yang engkau lihat itu penting. Apa yang engkau lihat sementara engkau takut itu penting. Sama-sama bilang, apa yang kita lihat waktu takut itu penting. Saya pernah kasih ilustrasi ini, gak apa-apa saya kasih lagi sekali lagi. Pernah nonton film horor? Apa yang film horor yang paling kamu takut? The Nun, apa? Nan. Apa lagi? Falak, apa lagi? Jago-jagoan horor ini rupanya ya. Begini, saya kasih gitu ya. Bagi yang memang ingin menguji nyali. Saya cuma 1 kali dikerjain dan itu cukup. Saya ingat mukanya Vincent. Nonton film judulnya Shooter. Oh Tuhan Yesus. Saya tidak pernah suka horor saudara-saudara. Itu bukan horor barat, itu horor Asia. Apa dia? Thailand. Oh Tuhan Yesus. Bayangkan saya nonton siang bolong, sengaja. Dorang soseta aku lebih dulu nonton. Kalau enggak panako kata nonton itu, nonton. Saya sampai nonton siang bolong supaya tidak menakutkan. Tetap takut. Gara-gara nonton film itu, oh saudara-saudara. Saya bisa, waktu itu kita masih belajar oto, kita bisa gas itu oto, lari 100, oto kijang tua. Sampai tomohon, gara-gara itu film perbuatan. Nah kita nggak lagi puji film, tapi begini. Kenapa kita nonton film horor takut? Karena waktu kita nonton film horor saudara-saudara, apa yang terjadi di film horor? Itu suara pintu, cuma pintu tak tutup. Dorang kasih besar. Dorang kasih clear, sampai dengar suara pintu pun kita berdiri bulu-bulunya, betul nggak? Nih, cuma pintu itu. Nih, angin saudara-saudara. Orang sudah merasa ada di angin, sudah merasa sudah di situ tuh setan. Lalu dikasih musik saudara-saudara. Dari musik pelang sampai soleh beda petako, kaget pelang lebih sunyi, lebih takut kita. Jadi apa yang dilakukan film horor untuk membangkitkan ketakutan kita adalah memperbesar visualisasi kita dan pendengaran kita audio yang masuk untuk meyakinkan kita bahwa itulah yang kita rasakan takut. Dan itu kita bayar untuk mengalami rasa takut. Bayangkan ini orang-orang agak gila sedikit. Jadi Yesus bilang supaya engkau keluar dari ketakutanmu, buang. Buang yang besar-besar itu, kecilin aja suaranya. Coba saudara nonton film horor kecilin. Putar lagu lawak-lawak di situ pakai headphone. Cuma lihat DP setang, saudara akan rasa itu lucu. Betul nggak? Biar TV besar, mari saudara pakai headphone lucu-lucu dan SpongeBob SquarePants. Saudara enggak akan takut walaupun DP setang dapat takut sekali. Mari kalau saudara nonton sendirian, lalu dingin, bak ujang-ujang begini, bak petir, lalu kemudian mati lampu lagi, kong saudara masih menyala genset, kong saudara nonton di situ, kong ada bau kemenyan, bau got, saudara rasa itu setang ada di situ, saudara-saudara. Jadi apa yang kita lihat pada waktu ketakutan itu penting. Makanya Yesus datang di tengah-tengah ketakutan mereka dan menunjukkan ini aku. Ganti apa yang kau lihat waktu itu. Visimu penting, sama-sama bilang visi penting. Kalau engkau tidak punya visi, engkau tidak tahu apa yang mau engkau lakukan nanti, engkau akan semakin tenggelam dalam ketakutan, gitu ya. Nah, karena waktu saya terbatas, mohon maaf gitu ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Apa yang kita lakukan ketika kita sedang dalam ketakutan adalah nomor satu kita ganti apa yang kita lihat. Yang kedua, saudara-saudara perhatikan apa yang Yesus suruh.
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Kelihatannya enggak nyambung, tetapi itu yang harus kita lakukan. Keluar, jangan tinggal di belakang pintu. Katakan amin. Keluar. Lebih enak bagi Yesus untuk tinggal di surga bersama Bapa di sana. Di sana pusat damai sejahtera. Tetapi Yesus merasa lebih penting baginya untuk berada di tengah-tengah kita dan menemani kita. Demikian Tuhan mengutus kita keluar sana. Tuhan mengutus kita bukan tanpa ketakutan. Yesus tidak mencabut ketakutan itu. Yesus menggantinya dengan sukacita. Sama-sama bilang sukacita. Jadi mungkin tetap ada rasa takut itu, tetapi sukacita yang menyertai kita jauh lebih besar daripada rasa takut itu. Katakan amin. Yang pertama mendengar, itu bagus. Yang kedua melihat Tuhan. Yang ketiga menerima Roh Kudus. Sama-sama bilang menerima Roh Kudus. Ketika dalam ketakutan, saudara-saudara, terbukalah kepada Roh Kudus. Sama-sama bilang terbuka kepada Roh Kudus. Peka kepada suara Roh Kudus. Supaya saudara tahu apa yang saudara mau lakukan nanti. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus lagi ingatkan, hey, kalau kamu ingin keluar dari ketakutan, kamu harus bentuk perkataanmu. Sama-sama bilang perkataan. Kalau kamu mengampuni, dosanya diampuni. Kalau kamu menyatakan, sama-sama bilang menyatakan. Artinya saudara-saudara, dunia kita yang kita hidupi ini akan hidup berdasarkan apa yang kita nyatakan, betul? Kalau kita nyatakan ketakutan tetap ada, ketakutan akan tetap ada. Tapi kalau kita nyatakan ketakutan keluar, ketakutan akan keluar. Itu kata janji firman Tuhan, katakan amin. Nah, saya sedang menutup pembicaraan ini, saya sedang membaca sebuah buku New York Times bestseller gitu ya. Itu buku saudara bayangkan sampai 2 kali dibeli. Belum pernah dibaca di rumah. Walaupun 2 kali beli masih dalam plastik. Kemarin saya tertarik untuk baca. Kan jadi apa ya. Jadi enak kalau bukunya. Akhirnya saya baca saudara-saudara. Judulnya Grit. G-R-I-T. Nah GRIT ini menarik sekali. Ini karena penulisnya melakukan riset tentang orang-orang yang berhasil dalam hidup ini. Ya, pada waktu dia melakukan riset, saudara-saudara, dia menemukan fakta, ternyata orang sukses dan berhasil itu bukan karena bakat yang ada di dalam dirinya. Bukan pula karena garis keturunan atau kepandaiannya. Karena justru banyak orang suksesnya tidak terlalu pintar. Tetapi yang membuat orang sukses itu adalah namanya kegigihan ataupun ketabahan. Sama-sama bilang kegigihan dan ketabahan. Apa arti kegigihan dan ketabahan? Apakah orang yang gigih dan tabah tidak pernah takut? Mereka takut. Tetapi mereka tetap maju walaupun mereka takut. Katakan amin. Mereka akan tetap maju dan bekerja walaupun mereka takut. Penulis buku ini melakukan penelitian kepada sekolah militer di Amerika Serikat. Nah di West Point itu adalah semacam dia punya pusat penerimaan. Yang pertama mereka terima 4.500 kadet. Dari 4.500 kadet diseleksi jadi 2.500 kadet. Dari 2.500 kadet diseleksi lagi menjadi 1.225 kadet. Dan saudara tahu setelah melalui seleksi 3 tahapan seleksi itu, semua yang terpilih mereka akan masuk di camp selama 3 bulan namanya Camp Beast. Di camp itulah benar-benar mental para prajurit itu memang, jadi camp itu memang diset supaya orang menyerah. Dan banyak yang pintar menyerah, banyak yang punya bakat menyerah, yang punya talenta, yang punya leadership, yang bagus-bagus itu menyerah. Dan ketika apa yang membuat mereka menyerah? Karena mereka tidak tabah. Halo, mereka kurang tabah.
Jadi di minggu pertama secara fisik mereka digodok, sudah mereka bangun subuh. Sesudah ini kemudian mereka harus berlari selama berkilo-kilo. Tidak ada waktu istirahat kecuali untuk mandi. Dan kemudian mereka ditantang secara spirit. Dan kemudian pokoknya mereka itu camp sengaja dibuat hanya untuk menguji yang namanya ketabahan. Saya masih di halaman pertama. Tapi kurang lebih saudara-saudara gambaran dari buku itu. Ternyata orang-orang yang berhasil dalam hidup ini adalah orang-orang yang tetap tabah. Meskipun takut. Dia mensurvei, dia melakukan kuesioner kepada para tentara yang tidak lulus, yang jatuh dan yang berhasil. Dan dia mendapati orang-orang yang lulus itu sebenarnya hanya orang yang punya modal. Walaupun capek, walaupun takut, walaupun khawatir, mereka tetap melangkah maju dan mereka menang. Katakan amin. Begitulah yang Tuhan mau kita lakukan. Ketika Tuhan mengutus kita, Tuhan tidak mau kita tenggelam dalam rasa takut. Itu sebabnya Tuhan bilang damai sejahtera bagi kamu. Karena ketika Tuhan mengutus kita, Tuhan sendiri akan memastikan kita berhasil. Katakan amin. Itu sebabnya dia mengembusi. Dia meninggalkan bagian dirinya di dalam kita. Supaya kita bisa menang bersama-sama dengan dia.